Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Musdalifah MSI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil video presentasi kelompok kami. News Improvement Process. Nah, yang teman-teman lihat pada tampilan video ini adalah model dari CIP ini. Nah, model memperbaiki proses bisnis seperti tersebut memang dapat dilakukan secara efektif untuk mendapatkan perbaikan yang bersifat gradual dan bertahap. Namun, dekade yang lalu memaksa perusahaan untuk melakukan perbaikan proses bisnis secara cepat. Sebagai akibatnya adalah perusahaan-perusahaan mencari cara yang lebih tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan proses bisnis. Perusahaan-perusahaan terus mencari terobosan-terobosan baru yang mendasar, tidak hanya sekedar perubahan-perubahan kecil, tetapi perubahan yang besar dan perlu dilakukan sekarang juga. Salah satu pendekatan baru untuk perubahan yang cepat dan dramatis tersebut muncul, yaitu dinamakan dengan Business Process Reengineering. BPR atau singkatan dari Business Process Reengineering secara umum didefinisikan sebagai pemikiran ulang secara fundamental dan mendesain ulang proses bisnis untuk meraih perbaikan dramatis dalam ukuran performasi yang kritis, seperti ongkos, servis, dan kecepatan. Bagaimana reengineering dilakukan? 1. Memposisikan diri untuk perubahan. Posisikan perusahaan Anda dan tentukan mengapa harus berubah. Berubah untuk menjadi apa atau seperti apa. Kedua, melakukan diagnosa mengenai proses sekarang. Ketahui proses sekarang itu bagaimana dan seperti apa, dan mengapa sekarang itu didesain seperti itu. Ketiga, mendesain kembali proses. Bayangkan dan pikirkan cara baru untuk mengorganisasikan dan melaksanakan proses atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pelanggan. Keempat, transisi menuju desain baru. Kembangkan strategi dan perencanaan bisnis untuk merubah menuju pada visi yang sudah ditentukan. Tes proses baru tersebut di samping untuk menunjukkan kinerjanya, juga untuk memperlihatkan bahwa ada konsep baru dan sekaligus menimbulkan antusiasme. Hasil apa yang diharapkan dari BPR? 1. Perbaikan proses diharapkan mengalami peningkatan dari 50 hingga 100%. Kedua, pengurangan biaya secara drastis. Ketiga, kecepatan, mutu, dan jasa secara dramatis dapat ditingkatkan. Contoh konkret dari pelaksanaan BPR ini dapat kita lihat dari PT Garuda Indonesia, yaitu setelah melakukan BPR ini memperoleh laba operasi sebesar 486 miliar selama semester 1 di tahun 1999. Kemudian, kerugian yang sempat dialami oleh PT Garuda Indonesia pada semester 1 di 1998 yaitu sebesar 1,4 triliun menurun pada semester 2 1998 yaitu sebesar 1,1 triliun. Lalu tingkat kepenuhan yang naik dari 61,6% selama semester 2 1998 menjadi 68,6% pada semester 1 1999. Beberapa hal yang merupakan penggerak dilakukannya perubahan dalam waktu yang cepat, yaitu 1. Kompetisi global. Kompetisi global ini suatu gejala globalisasi yang penting, berkembang dalam pasar bebas dan lebih dipacu lagi dengan persetujuan resmi antar negara, seperti WTO dan sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan banyak jenis barang dan jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang makin terjangkau. Ketiga, tuntutan konsumen. Karena makin banyaknya barang dan jasa yang dapat dipilih, makin lama, makin baik mutunya, maka tuntutan konsumen pun makin banyak dan makin tinggi. Hal tersebut mengharuskan banyak perusahaan untuk berlomba-lomba bersaing, memperebutkan dan mempertahankan pangsa pasar.
Teknik untuk melakukan re-engineering. Mengapa perlu teknik? Jadi, teknik re-engineering ini dimaksudkan untuk mempercepat waktu pelaksanaan dan meningkatkan mutu re-engineering. Teknik-teknik yang dimaksud adalah 1. Fasilitator yang tidak memihak. Fasilitator menyampaikan proses dan teknik yang diperlukan secara objektif karena tidak mempunyai kepentingan lain selain berhasilnya proyek re-engineering terkait. Kedua, akuntabilitas hasil. Hasil atau target nyata perlu didefinisikan secara jelas agar dapat diukur keberhasilan dan kemajuannya. Semua yang terkait perlu memahami mengenai hasil atau target yang akan dicapai ini. Ketiga, partisipasi yang definitif. Masing-masing partisipan perlu ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan sebelumnya. Keempat, struktur. Struktur di sini dibagi menjadi 3, yaitu struktur proses, forum, dan latihan. Pada struktur proses ini adalah metodologi untuk melaksanakan proyek re-engineering. Struktur yang kedua yaitu struktur forum. Struktur ini adalah forum-forum yang digunakan untuk melaksanakan re-engineering, yang pada dasarnya ada 3 jenis forum atau sesi, yaitu wawancara grup, workshop, dan pertemuan-pertemuan lain. 3. Struktur latihan. Struktur latihan adalah tanggung jawab fasilitator proyek untuk membuat desain dan menyelenggarakan pertemuan yang mendukung semua aspek dari perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah yang menyangkut perubahan teknis, kultur, dan tingkah laku. Langkah-langkah proses re-engineering. Langkah 1. Membuat kerangka proyek. Setiap proyek re-engineering memerlukan pertama-tama suatu pernyataan tujuan yang berisi tujuan yang dapat diukur dan berisi juga cakupannya. Langkah 2. Menciptakan visi, nilai, dan tujuan. Setelah proyek re-engineering diputuskan, maka tibalah waktunya untuk menciptakan visi yang akan datang, yaitu suatu gambaran bagaimana re-engineering itu terwujud. Nilai dan tujuan adalah pendukung dari penciptaan visi yang dimaksud. Langkah 3. Membuat desain baru mengenai operasi bisnis. Ini adalah langkah re-engineering yang paling penting, yaitu tatkala proses yang berlaku sekarang disorot secara menyeluruh dan tajam untuk dirubah sama sekali menjadi seperti apa yang seharusnya, apa yang dicita-citakan. Langkah 4. Pembuktian konsep. Apa yang dimaksud dengan pembuktian konsep? Yang dimaksud dengan pembuktian konsep ialah mempertajam keuntungan yang diharapkan sekaligus juga menguji apakah perubahan desain proses berjalan seperti yang diharapkan. Langkah 5. Merencanakan implementasi. Meskipun pembuatan blueprint dikatakan yang terpenting, namun pembuatannya relatif mudah dan jauh lebih mudah dibandingkan dengan implementasi. Tanpa strategi yang tepat dan teliti, implementasi tidak mungkin berhasil dilaksanakan. Langkah 6. Memperoleh persetujuan implementasi. Persetujuan yang dimaksud di sini ialah persetujuan mendapatkan dana dan sumber lain yang diperlukan untuk menjalankan blueprint yang sudah dibuat. Langkah 7. Implementasi perubahan desain. Apabila tim sudah sampai pada tahap ini, maka perlu dirayakan karena berhasil menciptakan dan menjual ide perubahan proses yang radikal, total, dan fundamental. Tujuan utama dalam langkah ini ialah merubah suasana semula menjadi suasana dan semangat re-engineering. Langkah 8. Transisi ke tahap continuous improvement. Manakala langkah sudah mencapai implementasi penuh program re-engineering, maka tidak diperlukan lagi usaha khusus dari tim, karena proses akan berjalan dengan sendirinya, secara wajar dan alami. Karakteristik re-engineering yang berhasil. 1. Pelanggan paling diutamakan. Tidak peduli apakah pelanggan internal atau eksternal. Tanpa pelanggan, Anda bukan apa-apa. Kedua, ciptakan dan pertahankan hanya yang memberikan nilai tambah. 3. Pimpin dari atas dan kerjakan perincian dari bawah. Re-engineering ialah strategi bisnis yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipimpin dari paling atas dan jangan diserahkan pada lapisan bawah. Sedangkan, perincian blueprint dapat diserahkan pada profesional atau tenaga ahli yang lebih mengerti. Keempat,
desain dari keseluruhan dan implementasi mengenai hal yang kecil-kecil. Kelima, disiplin dan tetap pada itu. Ada tersedia beberapa cara dan teknik untuk melakukan reengineering ini. Sekali dipilih suatu cara atau teknik tertentu, harus tetap menggunakannya secara konsisten sampai selesai. Tentu saja dapat dilakukan improvisasi tertentu, namun harus tetap pada alur konsep dasar semula. 6. Jangan biarkan konsultan lakukan untuk Anda atau kepada Anda. Konsultan yang baik ialah yang memberikan petunjuk arah, memberikan pedoman, memberitahukan rambu-rambu, memberitahukan kegunaan teknologi informasi pada perusahaan Anda dalam rangka reengineering. Sedangkan keputusan akhir harus pada Anda sendiri. Jangan biarkan konsultan mengambil keputusan untuk perusahaan Anda, atau Anda bertindak menyerahkan segala-galanya pada mereka. Kasus 1. Permata Guest House Semarang merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang jasa penginapan. Perkembangan bisnis yang pesat ini tidak disertai dengan penataan dan pengelolaan proses bisnis yang memadai. Akibatnya, banyak keluhan dari stakeholder, yaitu dari pelanggan dan kalangan internal karyawan itu sendiri. Jawaban kasus, analisis proses bisnis, yaitu dengan menggunakan metode BPR. Mengapa? Karena BPR merupakan suatu proses perancangan kembali proses bisnis untuk memperoleh perbaikan atas performasi perusahaan. Adanya perbaikan yang dilakukan meliputi aktivitas dari proses bisnis. Selain perbaikan pada proses bisnis, perbaikan ini juga dilakukan pada arah organisasi yang sebelumnya belum dimiliki perusahaan, yaitu penyusunan visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, job description, dan SOP. Sebelum memasuki tahap BPR, untuk menunjukkan permasalahan pada proses bisnis yang terjadi dalam usaha penginapan ini, maka dilakukan pemetaan alur proses bisnis awal. Nah, dari pemetaan alur proses bisnis awal ini, didapatkan gambaran proses bisnis secara umum. Setelah didapatkan proses bisnis awal ini, dilakukan tahap selanjutnya, yaitu menentukan CSF atau Critical Success Factor dari usaha penginapan untuk memberitahukan kinerja perusahaan dalam mencapai faktor-faktor keberhasilan tersebut. CSF memerlukan suatu ukuran atau indikator yang disebut Key Performance Indicator. Pada rekayasa ulang proses bisnis ini, tahapan yang dilakukan terdiri atas 3 R, yaitu rethink, redesign, dan retool. Selanjutnya, analisis pembakuan usulan proses bisnis ini meliputi proses bisnis reception yang terdiri dari sistem reservasi dan penitipan barang. Yang kedua adalah proses bisnis housekeeping yang terdiri dari pengecekan kebersihan, kelengkapan kamar, dan pelaporan kerusakan barang. Berikutnya analisis perbaikan organisasi. Pada tahap perbaikan organisasi, telah disusun adanya arah organisasi, yaitu dari penyusunan visi dan misi perusahaan, penyusunan struktur organisasi yang mencakup elemen penting dalam mendesain struktur organisasi. Selain itu juga telah dijelaskan job description dari masing-masing bagian yang berdasarkan struktur organisasi dan penyusunan prosedur standar kerja. Kesimpulan dari kasus yang telah dibahas tadi adalah metode BPR mampu memperbaiki proses bisnis yang dinilai berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perbaikan itu sendiri meliputi perbaikan atas proses bisnis awal dan menyusun prosedur berdasarkan prosedur bisnis usulan. Hai sahabat, pada kasus kedua ini saya akan membahas tentang PT Sinar Sosro, di mana proses bisnis utama dari PT tersebut adalah proses penjualan yang masih dilakukan secara manual menggunakan handphone via telepon. PT Sinar Sosro membagi customer menjadi 2 dister atau pengecer, yaitu dister yang aktif serta dister yang pasif. Untuk permasalahan yang dihadapi, PT Sinar Sosro masih memerlukan perbaikan karena hasil penjualannya tidak terlalu maksimal. Untuk solusinya, manajemen membuat aplikasi pemesanan yang berbasis online atau mobile. Aplikasi pemesanan ini bernama My Sosro.
MySosro adalah sebuah aplikasi yang membantu konsumen untuk dapat memesan produk via mobile sehingga dapat memudahkan pelanggan atau konsumen dalam memesan produk Sosro secara otomatis. Kita diperkenalkan dengan fitur MySosro. Pertama, kita harus meregistrasi diri kita supaya kita dapat terkoneksi ke dalam aplikasi fitur MySosro ini. Kita harus mengisi nama kita sendiri, lalu nomor telepon. Setelah itu kita bisa login dengan menggunakan nama dan password kita. Lalu kita bisa membeli pilihan produk dari MySosro atau produk dari PT Sosro berupa teh botol, tabs, fruity, dan air mineral prima. Gambar terakhir yang paling kanan, kita contohnya membeli tabs dengan rasa, pilihan, dan jumlah untuk pesanan kita. Lalu muncul harganya. Setelah itu kita sudah dapat untuk memesan produk tersebut dan kita tinggal membayar melalui ATM kita yang terkoneksi dengan MySosro. Aplikasi ini juga memungkinkan PT Sinar Sosro memiliki jangkauan penjualan yang lebih luas lagi. Karena aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Karena memiliki jangkauan penjualan yang lebih luas, maka pihak manajemen mengharapkan penjualan dari produk MySosro mengalami peningkatan, sehingga pendapatan yang didapatkan dari perusahaan juga akan meningkat dan berdampak pada proses bisnis yang lebih efisien. Manfaat lain dari aplikasi MySosro, customer juga dapat melihat secara real time barang yang dipesannya. Karena pemesanan produk MySosro berbasis aplikasi secara online, maka pemesanan dapat dilakukan secara massal oleh banyak konsumen sekaligus. Masalah selanjutnya yang dihadapi PT Sinar Sosro adalah ketersediaan bahan baku dalam proses yang ada di PT Sinar Sosro. Itu mereka hanya memiliki satu supplier, jadi kita harus memperbaiki juga pengadaan bahan baku dalam proses ini. Solusi untuk memperbaiki masalah yang ada pada bahan baku, PT pihak Sosro harus menambah supplier. Supplier yang ada dari PT Sinar Sosro lebih beragam dan dapat meningkatkan proses produksi karena dapat dipilih bahan yang terbaik dari berbagai supplier yang ada dengan harga yang relatif lebih murah. Sehingga keuntungan dari PT Sinar Sosro akan mengalami peningkatan. Selain itu, supplier yang lebih beragam juga dapat membuat produk kita lebih banyak dikenal oleh seluruh orang dan dapat link baru untuk mengembangkan proses bisnis yang ada. Manfaat lain dari menambah supplier adalah menciptakan pemangkasan pada biaya distribusi produk dari bahan tersebut. Karena jarak supplier yang ada dan pabrik itu lebih dekat. Proses bisnis pada Sinar Sosro juga tidak terlepas dari proses produksinya. Akan tetapi proses ini masih kurang optimal dikarenakan mesin yang terbatas dan sumber daya manusia yang kurang maksimal juga. Solusi perbaikannya adalah peremajaan pada mesin produksi yang ada di PT Sinar Sosro serta melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia yang ada pada PT tersebut. Masalah ini mesin produksi sangat penting karena akan menunjang proses produksi dan berdampak pada penghasilan perusahaan PT Sinar Sosro. Mesin yang berdampak tidak optimal akan menghasilkan pendapatan yang tidak maksimal juga. Sehingga perusahaan harus mengadakan peremajaan pada mesin tersebut. Selain peremajaan mesin, sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Harus dilakukan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dan juga membuat sumber daya manusia tersebut semakin berkualitas sehingga produksi perusahaan akan meningkat dan juga proses bisnis dari perusahaan akan berjalan semakin maksimal. Proses bisnis pada PT Sinar Sosro mencakup proses penjualan, proses pengadaan barang atau bahan baku, dan juga proses produksi. Pada proses bisnis tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diperbaiki untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih optimal dan maksimal. Permasalahan mengenai proses bisnis penjualan dapat diatasi dengan melakukan perbaikan pada sistemnya, yaitu dengan membuat aplikasi mobile yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Masalah keduanya yaitu adalah proses bisnis pengadaan barang dapat diperbaiki dengan menambah supplier. Serta masalah ketiga yang ada pada PT Sosro adalah dalam hal proses bisnis produksi yang dapat diperbaiki dengan melakukan peremajaan pada mesin produksi serta melakukan pelatihan SDM demi meningkatkan kualitas SDM tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kasus ketiga, di mana kasus ketiga ini adalah perusahaan merek mobil ternama yaitu Toyota atau Toyota Motor Corporation. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan mobil merek Toyota. Mengapa sih Toyota ingin merekayasa ulang proses bisnisnya? Mobil merek Toyota ini disebut sebagai mobil yang tidak efisien dan murah. Untuk mengubah anggapan tersebut, manajemen Toyota memutuskan untuk merekayasa ulang proses bisnisnya. Pihak perusahaan Toyota biasanya mengirim perwakilan dan karyawannya ke Amerika Serikat untuk belajar tentang manufaktur mobil dari Ford. Teman-teman tentunya juga sudah tahu merek mobil ternama salah satunya Ford. Namun, kenyataannya Toyota tidak memiliki ruang, sumber daya, dan banyak faktor lainnya seperti yang ada di Amerika Serikat. Dan oleh karena itu, tidak praktis untuk menerapkan proses yang sama seperti di Ford. Bagaimana ide bisnis proses re-engineering atau BPR ini muncul di Toyota? Toyota sendiri mendapatkan inspirasi untuk sistem ini bukan dari industri otomotif Amerika yang saat itu tersebar di dunia, tetapi dari mengunjungi supermarket. Taiichi Ohno mengunjungi supermarket dalam perjalanannya ke Amerika Serikat dan menemukan hal yang menarik. Dia menemukan semua barang yang tersedia di satu tempat dan rak yang diisi oleh penjual serta dikosongkan oleh pembeli. Dia berpikir hal ini bisa sangat berguna untuk menerapkan sistem just-in-time teknik. Bagaimana proses implementasi BPR di Toyota? Yang pertama, persediaan minimum. Subrakitan diproduksi sesuai permintaan atau pesanan dari pelanggan. Kemudian yang kedua, biaya setup minimum. Yang ketiga, mesin dipasang dalam bentuk U dengan ruang minimal yang ditempati dan satu orang yang hadir di beberapa mesin. Yang keempat, meminta semua pasokan mendekati dan memberi sumber daya ke tempat kerja atau workstation. Dan yang terakhir, menggunakan metode pull di bidang manufaktur, berlawanan dengan metode push yang digunakan di Ford, menurut Heiser dan Render tahun 2011. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Yang pertama, dengan persediaan minimum atau tidak ada, biaya penyimpanan persediaan dikurangi atau dihapus. Yang kedua, berkurangnya waktu dan biaya setup. Demikian juga ukuran lot berkurang. Yang ketiga, sedikit ruang yang ditempati. Yang keempat, biaya transportasi berkurang dengan semua pemasok menjadi lebih dekat dan membutuhkan lebih sedikit waktu dalam transportasi. Yang kelima, metode pull mengacu pada pembuatan subkomponen rakitan sesuai dengan kebutuhan daripada membuat banyak sebelum pesanan. Dengan demikian, menurunkan persediaan WIP. Dan yang terakhir, setiap pekerja di workstation dapat menghentikan jalur perakitan jika mereka menemukan kecacatan. Selanjutnya kerugian. Yang pertama, dengan persediaan minimum, Toyota sangat bergantung pada pemasok. Jika gagal dikirim, maka terjadi kerugian. Yang kedua, perlu ketelitian lebih karena tidak ada inventaris tambahan. Yang ketiga, karyawan dimungkinkan bekerja pada beberapa mesin, maka akan sangat mungkin mereka melakukan kesalahan. Yang keempat, harus mencari pemasok di dekat workstation dan pemasok mengantarkannya ke workstation, oleh karena itu perlu pemasok yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, dengan strategi pull perlu menyesuaikan dengan kenaikan permintaan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hasil dari BPR untuk Toyota. Merubah citra perusahaan dari citra perusahaan mobil yang tidak produktif dan berkualitas rendah ke salah satu mobil terbaik dengan proses terbaik dan sebagian besar mobil yang diproduksi dalam setahun. Toyota menggantikan GM dan menjadi pembuat mobil terbesar di dunia. Toyota Production System atau TPS diterapkan di banyak perusahaan manufaktur lain dan konsep Lean Operation dibuat dengan mengacu pada TPS untuk menerapkan proses serupa di bidang lainnya. Terima kasih.